Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpil kita Adi dalam review model kit skala 1-1/4 High Grade Gundam Maktu AU Color Revive dari lini High Grade Universal Century, tepatnya dari seri Zeta. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, Bang Lid mau ngasih tahu sesuatu. Mungkin kualitas suaranya agak berbeda dari yang biasa kalian dengar di video-video review atau video-video Bang Lid yang pakai suara Bang Lid yang tampil muka. Ya biasanya di review doang sih. Cuman ya kesampingkan dulu itu. Kayak yang Bang Lid bilang barusan, mungkin kualitas suaranya beda karena Bang Lid pakai mic yang berbeda. Biasanya Bang Lid pakai shotgun mic yang biasa kalian lihat di bagian sini, ada kayak filternya juga biasanya. Cuman karena satu dan lain hal, ya biar agak lapang juga, Bang Lid ganti ke lavalier atau apalah gitulah pokoknya. Mic yang disangkutin di baju ini, yang titik bulat kecil ini, Bang Lid baru beli. Jadi Bang Lid mau tes pakai yang seperti ini. Gimana hasilnya? Mungkin Bang Lid agak penyesuaian dulu dikit, mungkin agak-agak kurang bagus di awal-awal ini karena belum Bang Lid setel. Tapi mungkin nanti di bagian editing juga Bang Lid setel, jadi nggak separah suara aslinya. Balik lagi ke pembahasan High Grade Gundam Maktu AU Color Revive ini. Kitnya solid, sejauh ini belum ada yang terasa letoy, keker banget, proporsinya kokoh, cuman ya nggak terlalu tinggi lah ya, agak-agak bantet gitu. Dan kalau nilainya menurut Bang Lid ini 8/10 sih kalau dari segi perakitannya, karena untuk pemula juga nggak terlalu rumit, partnya nggak terlalu banyak, terkesan simple malah, ya namanya juga high grade kan. Jadi mungkin itu doang yang bisa Bang Lid kasih tahu di awal ini. Mau lebih lengkapnya kita tonton aja videonya. Tapi sebelum itu Bang Lid ingatkan lagi dan lagi, Bang Lid nggak bosan-bosan mengingatkan kalian para penonton Bang Lid yang setia, kalau keluar rumah tolong bawa sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan pakailah masker. Kalau keluar rumah, kalau di dalam rumah ya terserah. Jadi mungkin itu aja pembahasan pembuka yang bisa Bang Lid katakan. Bagi kalian yang belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan nonton videonya. Check it out. Bukan maksud mau maksa ngelawak sih, tapi jujur aja, begitu Bang Lid selesai ngerakit kit ini dan Bang Lid perhatikan dengan seksama, Bang Lid jadi keinget sosok seorang bapak-bapak. Tapi bukan bapak sembarang bapak. Settingan ceritanya lebih mirip ke bapak teman kalian yang pensiunan TNI, body besar, nggak terlalu buncit dan nggak terlalu kurus juga. Mahir soal pertukangan dan jokesnya nggak receh. Ya, terkesan nggak pernah ngejokes malah. Serem soalnya. Proses perakitan High Grade Gundam Maktu AU Revive ini cukup simpel dan nggak terlalu rumit buat pemula. Part-partnya juga lumayan gampang ketebak buat di bagian tubuh yang mana, dan jumlah part yang nggak terlalu banyak mempersingkat waktu perakitan bagian-bagian anggota tubuhnya. Jadi nggak terlalu ngebosenin. Walaupun terkesan simpel, pembagian warna dan detail-detail permukaan armor dan inner frame-nya nggak terlewatkan. Proporsinya menurut Bang Lid mantap banget, kelihatan kokoh, keker, dan berisi, walau nggak tinggi-tinggi banget. Stikernya nggak ada yang Bang Lid pakein, SIM line di badan utamanya cuman ada di backpacknya. Selebihnya ada di senjatanya dan tersamarkan sebagai pen line. Artikulasinya kepala double joint, yang atas ball joint, yang bawah joint tekuk, dan nggak terlalu bisa digerakin ke samping. Perut dan pinggangnya bisa ditekuk ke depan dan ball joint, bahunya bisa ditekuk ke atas, ball joint, dan bisa diputar. Tangannya bisa ke atas, lengan atasnya bisa diputar, siku double joint, pergelangan tangan ball joint, holder beam sabernya juga ball joint. Armor pinggang depan ball joint, armor pinggang samping bisa digerakin dikit, joint antar pahanya bisa digerakin ke samping satu sama lain, kakinya bisa ke depan, ke belakang,
dan ke samping. Pahanya bisa diputar, lutut double joint yang lumayan menekuk. Armor pergelangan kakinya bisa digerakin, pergelangan kakinya double joint, yang atas bisa ditekuk ke depan dan ke belakang, yang bawah ball joint yang jangkauannya nggak terlalu luas tapi cukup buat pose. Artikulasinya cukup, nggak lebih dan nggak kurang. Bisa dipakai buat pose-pose dinamis ataupun pose-pose simpel yang gahar dan mengintimidasi. Kita lanjut ke aksesorisnya. Pertama-tama, kita cuma dapat tangan menggenggam untuk kit ini, nggak ada tangan lainnya. Kedua, sepasang handle beam saber lengkap dengan efek part beamnya. Tinggal colokin ke tangannya kalau mau dipakai, dan bisa disimpan di backpacknya. Ketiga, satu unit beam rifle yang bentuknya cukup simpel dan terkesan ringan untuk dibawa. Handle keduanya bisa digerakin, punggung tangannya perlu dibuka dulu sebelum dipasangin ke tangannya. Dan bisa dicantolin ke armor pinggang sampingnya kalau mau disimpan. Keempat, satu unit hyper bazooka untuk daya hancur yang lebih besar. Handle-nya bisa digerakin, cara makein ke tangannya sama kayak beam rifle-nya dan bisa disimpan di armor pinggang belakangnya. Tapi karena di bagian rak pelurunya ada colokan yang sama kayak beam rifle-nya, jadi bisa tetap dicantolin juga walaupun rak pelurunya nggak bisa dilepas. Kelima, satu unit Vulcan pod karena di kepala Gundam waktu nggak ada Vulkannya, kayak di Gundam-Gundam lain. Bentuknya simpel dan nggak ada part yang bisa digerakin. Keenam, satu unit perisai untuk pertahanan. Konektornya ada dua, yang satu untuk posisi perisai di samping tangannya, yang satu lagi untuk posisi di belakang tangan. Bisa dua mode, yaitu mode dipanjangin dan satu lagi dipendekin, karena beda tempat nyoloknya doang. Dan bisa disimpan di backpacknya juga kalau penutup lubang colokan di backpacknya dibuka dan pakai konektor yang di belakang tangan. Aksesorisnya juga terbilang cukup simpel dan gak ada yang aneh-aneh, masih di seputaran perlengkapan standar buat Gundam. Bang Glid rasa mungkin udah sesuai sama yang di animenya karena Bang Glid sendiri belum pernah nonton Zeta Gundam. Secara keseluruhan menurut Bang Glid kit ini bagus banget. Bang Glid rekomendasiin kit ini buat pemula dan buat siapa aja yang suka desain Gundam waktu ini. Untuk sisi positif dari kit ini seperti yang udah Bang Glid bilang di awal, kit ini kokoh, padat, sendinya seret, gak terkesan letoy sama sekali dan sejauh ini belum ada part yang gampang lepas. Terus dari segi pewarnaannya dan desainnya ya balik lagi ke selera masing-masing. Dan kalau menurut Bang Glid, desain Gundam waktu itu sendiri agak nggak biasa. Perawakannya keker, berat, berisi, tapi tetap aja kakinya kelihatan panjang banget dan badannya pendek. Terasa kurang seimbang walaupun nggak bisa dibilang jelek juga. Kalau dari sisi negatifnya, Bang Glid rasa nggak ada yang wah-wah banget. Nubsnya lumayan gampang dibersihin karena plastiknya juga warna putih dan warna-warna terang. Stikernya cuma dikit dan simlenya juga nggak terlalu banyak, itu pun cuma di senjatanya doang. Palingan kalau harus disuruh nyebutin sih ya mungkin Bang Glid cuma rada kurang sreg sama koneksi backpack ke badannya yang pakai sistem cantol geser. Menurut Bang Glid lumayan lemah dan terasa mau patah setiap kali mau lepasin dan pasang backpacknya. Bahkan koneksinya goyang walau cuma sekedar dipegang. So that's it kawan-kawan, review high grade Gundam waktu AU Color Revive dari Gunpowder Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.